Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farida Rosmiana, pendidikan matematika dari Unimuda Sorong. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit tentang materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, apa sih fungsi komposisi dan fungsi inverse itu? Mari kita lihat. Nah, fungsi komposisi itu merupakan suatu fungsi yang dihasilkan dari operasi dua jenis fungsi yang berbeda, yakni fungsi f(x) dan fungsi gx. Nah, untuk fungsi komposisi sendiri memiliki suatu lambang, yakni seperti yang bisa teman-teman lihat, bentuknya lingkaran kecil, itu biasa kita sebut komposisi atau bundaran. Nah, fungsi ini seperti ini teman-teman, ada f komposisi gx. Artinya apa? Artinya nanti saat pengoperasian fungsi g ini akan dimasukkan ke dalam fungsi f. Nah, begitu juga dengan g komposisi fx. Jadi nanti yang dimasukkannya itu adalah fungsi f ke fungsi g. Nah, kita lanjut. Nah, fungsi komposisi ini memiliki beberapa sifat ya teman-teman. Misalkan ada fungsi dari A ke B, ada fungsi G dari B ke C, ada juga fungsi H dari C ke D. Nah, maka berlaku sifat ini. Fungsi komposisi dari f komposisi gx itu tidak sama dengan g komposisi fx dan tidak berlaku sifat komutatif. Nah, kenapa? Karena nanti pada saat pengoperasian hasilnya akan berbeda teman-teman, bukan sama. Kemudian f komposisi dalam kurung g komposisi hx itu sama dengan f komposisi g komposisi hx. Nah, itu bersifat asosiatif, pengelompokan gitu kan. Jadi nanti hasilnya itu akan sama. Kemudian ada fungsi identitas. Nah, ini fungsi identitas. Nah, misalkan f komposisi ix itu nanti sama dengan i komposisi fx. Seperti yang teman-teman tahu, kalau fungsi identitas itu apabila dioperasikan dengan sesuatu, nanti hasilnya itu akan sesuatu itu sendiri. Jadi misalkan nanti misalnya di sini bukan f, misalnya di sini h. Jadi h komposisi ix itu nanti sama dengan i komposisi hx. Nah, jadi nanti hasilnya juga itu adalah fungsi hx itu sendiri. Kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal teman-teman biar kita lebih paham. Nah, di sini kita punya dua fungsi. Punya fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 5x tambah 7 dan gx yaitu 4x dikurang 6. Nah, hitunglah f komposisi gx dan g komposisi fx. Nah, sekalian kita lihat sesuai nggak dengan sifat yang tadi. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, jadi f komposisi gx itu sama dengan seperti ini, f dalam kurung gx. Nah, seperti yang tadi dikatakan, nah kalau f komposisi gx berarti nanti fungsi g ini akan dimasukkan ke dalam f. Jadi di sini nanti setiap nilai x yang ada pada fx itu akan diganti dengan gx. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, di sini bentuknya ini kan harusnya 3x kuadrat. Nah, tapi karena x-nya diganti dengan gx, jadi 3 kali 4x dikurang 6 kuadrat. Nah, begitupun seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita langsung operasikan. Nah, jadilah seperti ini. 4x dikurang 6x kuadrat itu hasilnya ada 16x kuadrat dikurang 48x ditambah 36. Nah, kita lanjutkan terus operasinya sampai jadi. Nah, di sini
kita dapat 48x kuadrat dikurang 144x ditambah 108 dikurang 20x ditambah 37. Nah, hasilnya adalah 48x kuadrat dikurang 164x ditambah 145. Nah, ini adalah hasil dari F komposisi GX. Nah, bagaimana dengan G komposisi Fx yang kita lihat? Nah, caranya sama teman-teman. Jadi bedanya kalau yang tadi kan G yang dimasukkan ke Fx. Tapi kalau yang kedua ini, maka fungsi F-nya yang dimasukkan ke Gx. Jadi setiap X yang ada pada Gx itu diganti dengan Fx. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sudah didapat. Di sini 12x kuadrat dikurang 20x tambah 28 dikurang 6. Hasilnya adalah 12x kuadrat dikurang 20x ditambah 22. Nah, jadi ini adalah hasil dari G komposisi Fx. Nah, di sini kita lihat hasilnya memang berbeda, teman-teman. Jadi pada pengoperasiannya F komposisi Gx itu tidak sama dengan G komposisi Fx. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau yang tadi soalnya masih biasa, tapi bagaimana kalau misalnya yang di sini yang diketahui adalah F komposisi Gx-nya dan Fx-nya, sedangkan yang dicari adalah Gx. Caranya cukup mudah, teman-teman. Nah, di sini jadi F komposisi Gx sama dengan F Gx. Nah, ini kan sama aja bentuknya. Jadi F komposisi Gx ini itu adalah nilainya 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 7. Nah, F ini kan dia 2x tambah 3. Nah, jadi 2x-nya itu diganti Gx tambah 3. Nah, sama dengan F komposisi Gx-nya. Nah, kemudian kita akan jadikan dia Gx saja. Nah, kita inverse kan. Jadi 3 ini pindah ke sana dan 2 ini pindah ke sana. Caranya gimana? Jadi sisi ini akan dikurangi 3 dan dibagi 2. Nah, sisi ini juga demikian. Dikurangi 3 dibagi 2. Nah, hasilnya berapa? Jadi hasilnya Gx itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 7 dikurang 3 per 2. Nah, ini kan bisa dibagi 2 semua. Nah, jadi kita bagi 2x kuadrat dibagi 2 sama dengan x kuadrat. 6x dibagi 2 sama dengan 3x. Ini min 7 min 3 min 10 dibagi 2 min 5. Nah, jadi nilai Gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3x dikurang 5. Nanti kalau misalnya mau cari misalnya yang diketahui F komposisi Gx dan yang diketahui Gx, yang dicari Fx, caranya juga mirip seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan lanjut ke fungsi inverse. Fungsi inverse ini biasa dikenal dengan fungsi kebalikan ya, teman-teman. Jadi fungsi inverse itu kebalikan dari fungsi aslinya. Nah, ada cara untuk menentukan fungsi inverse, teman-teman. Nah, pertama kita ubah persamaan y sama dengan fx ke dalam bentuk x sama dengan fy. Kemudian digantikan x-nya dengan inverse, bentuk inverse seperti ini ya, teman-teman. Ini bentuk inverse. Jadi f pangkat min 1y sehingga fy sama dengan f pangkat min 1y atau inverse dari y. Kemudian kita gantikan y dengan x sehingga nanti diperoleh berupa f pangkat min 1. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal, teman-teman. Misalnya diketahui suatu fungsi fx itu sama dengan 5x tambah 20 ya. Maka inverse dari fx itu adalah, nah ini. Pertama, ubah persamaannya dari y sama dengan fx ke dalam bentuk x sama dengan fy. Nah, di sini. Kemudian nanti kita akan buat dia menjadi x sama dengan. Nah, gimana caranya? Jadi, setelah y sama dengan 5x tambah 20, kemudian kita akan buat x sama dengan. Jadi, kita akan pindahkan 20 ini ke sini dan 5 ini ke sini. Gimana caranya? Yakni dikurangi 20,
ini dikurangi 20, juga dikurangi 20. Nah, untuk dapatkan X sama dengan berarti ini dibagi 5, yang di sini juga dibagi 5. Hasilnya seperti ini. Kita udah dapat X sama dengan Y dikurang 20 dan X ya dikurang 20 dibagi 5. Nah, kemudian kita ganti X menjadi F pangkat min 1Y. Nah, seperti ini. Ini kan sudah diganti jadi F pangkat min 1Y kan. Nah, kemudian setiap Y ini akan diubah menjadi X. Jadilah seperti ini. Nah, jadi inverse dari fx dikurang 5x tambah 20 itu sama dengan x dikurang 20 per 5. Kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kan soalnya bentuk biasa gitu. Bagaimana kalau dia bentuknya pecahan, teman-teman? Jadi, kalau bentuknya pecahan, caranya juga mirip seperti yang tadi langkah-langkahnya. Nah, jadi Y dibikin Y sama dengan 2x min 5 per 3x tambah 1. Kemudian nanti kita akan ubah supaya dia menjadi X sama dengan sekian-sekian. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Nanti kita ubah menjadi X sama dengan. Jadi nanti ini dipindah ke sini. Jadi nanti dikali 3x tambah 1, dan di sini juga nanti dikali 3x tambah 1 menghasilkan seperti ini. Begitu juga seterusnya, dan nanti sama dengan dihasilkan X sama dengan min 5 min Y per 3Y per dikurang 2. Nah, kemudian nanti kita ganti menjadi F pangkat min 1Y. Nah, seperti ini. Nah, setelah semuanya sudah Y begini, nanti kita akan ubah setiap Y ini menjadi X. Didapatlah F pangkat min 1X sama dengan min X dikurang 5 per 3X min 2. Nah, ini adalah inverse dari fx-nya. Kita lanjut. Sebenarnya kalau rumus fungsi inverse ini punya rumus tersendiri supaya lebih cepat penyelesaiannya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada kalau fungsi linear, pecahan, eksponen, dan logaritma. Nah, jadi kalau fx-nya sama dengan ax tambah b, berarti inverse-nya itu sama dengan x min b per a. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat 2x tambah 3 itu nanti inverse-nya adalah x min 3 per 2. Catatannya a dan b ini nggak boleh ketukar. Nah, kemudian untuk yang pecahan linear juga begitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya bentuknya ax tambah b per cx tambah d, itu nanti inverse-nya min dx tambah b per cx kurang a. Nah, gimana? Kenapa bisa begitu? Jadi nanti tinggal ditukar aja. Jadi yang D ini naik ke atas diganti tanda, dan A ini turun ke bawah diganti tanda. Dengan catatan A, B, C, dan D ini nggak boleh sampai ketukar, teman-teman. Karena nanti kalau ketukar hasilnya akan bisa berbeda. Jadi untuk contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk yang eksponen ini jadi fx sama dengan a pangkat x, inverse-nya nanti jadi a log x. Nah, contohnya juga teman-teman bisa lihat, jadi 2x, inverse-nya adalah 2 log x. Kalau untuk yang logaritma ini mirip dengan eksponen aja, hanya saja dibolak-balik gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang fungsi linear dan pecahan ini seperti model dua soal yang sebelumnya, itu kalau kita kerjakan secara manual memang cukup panjang, tapi kalau misalnya kita ingat dengan rumus ini, itu akan lebih cepat dan mempersingkat waktu. Jadi seperti itu teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat.